Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Fala, NIM 017 dari program studi S1 Sosiologi angkatan 2018 kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori sosial postmodern yang dikemukakan oleh Fredric Jameson. Pertama, background introduction. Fredric Jameson merupakan seorang kritikus yang berpaham Marxis. Dirinya pernah menjadi Professor of Comparative Literature di Duke University, Durham NC, di USA, Amerika Serikat. Sekaligus kepala dari The Center for Cultural Theory. Salah satu bentuk karyanya yang terkenal adalah buku yang berisi kumpulan esai dengan judul Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Jameson memiliki pandangan terhadap Marxian bahwa kapitalisme yang kini memasuki fase akhir tetap menjadi ciri dominan dalam dunia masa kini, namun telah menemukan logika kultural baru. Dengan kata lain, sekalipun logika kulturalnya mungkin saja berubah, struktur ekonomi yang mendasarinya masih melanjutkan ke bentuk-bentuk kapitalisme sebelumnya. Kapitalisme tetap dijadikan pada tipuan lama tentang tumbuhnya logika kultural untuk membantu menjaga dirinya, eksistensinya, dan keberadaannya dalam dunia. Jameson secara terang-terangan menolak klaim yang dikemukakan oleh sebagian postmodernis bahwa kemungkin saja teori Marxian merupakan narasi besar per excellence, dan dengan demikian tidak memiliki relevansi dengan postmodernitas. James tidak sedang menyelamatkan teori Marxian, namun dirinya menunjukkan bahwa teori ini menawarkan penjelasan teoritis terbaik atas postmodernitas. Menariknya, kendati secara umum memuji pandangannya tentang postmodernitas atau kebudayaan postmodern, Jameson seringkali dikritik, khususnya oleh Marxis, karena menawarkan analisis yang tidak memadai tentang basis ekonomi dunia kultural baru ini. Jameson melihat karakteristik positif dan negatif dalam artian terdapat bencana dan kemajuan sekaligus yang dikaitkan dengan masyarakat postmodern. Hal itu dikarenakan masyarakat postmodern dicirikan dengan kemajuan zaman atau adanya globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Masyarakat postmodern sekarang ini memiliki akses media yang cukup memadai, dan itu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, bila digunakan secara baik-baik dengan melakukan proses pembelajaran, dapat membantu dalam mengakses informasi atau berbagai media yang lewat berbagai media yang ada. Namun juga membawa dampak negatif karena dalamnya juga terdapat akses porno atau akses yang mengandung sara. Jameson mengakui bahwa biasanya postmodernisme dikaitkan dengan keterpurukan atau keterputusan radikal, namun setelah mendiskusikan beberapa hal yang biasa dikaitkan dengan postmodernisme tersebut, dalam dirinya terdapat persoalan bahwa apakah hal ini berarti sebagai perubahan atau keterputusan fundamental, atau perubahan gaya periodik yang ditentukan oleh imperatif modernis tinggi yang lebih lama dari inovasi dengan gaya tertentu. Namun, dalam beberapa waktu, dirinya mempunyai jawaban atas persoalan tersebut, yaitu bahwa kalau memang ada perubahan-perubahan estetis, perubahan tersebut tetap menjaga fungsi dan dinamika ekonomi yang mendasarinya. Jameson melihat bahwa ada 3 tahap dalam sejarah kapitalisme. Pertama, kapitalisme pasar atau munculnya pasar nasional tunggal. Tahap kedua, dianalisis oleh Lenin, adalah tahap imperialis dengan lahirnya jaringan kapitalis global. Tahap ketiga disebut Mendel dan Jameson dengan kapitalisme akhir, yang meliputi ekspansi besar-besaran modal ke wilayah-wilayah yang sejauh ini belum terkomodifikasikan. Bagi Jameson, kunci kapitalisme modern adalah karakter multinasionalnya dan fakta bahwa hal ini semakin meningkatkan cakupan komodifikasi. Jameson juga mengasosiasikan kebudayaan realis dengan kapitalisme pasar, kebudayaan modernis dengan kapitalisme monopoli, dan kebudayaan postmodern dengan kapitalisme multinasional. Semuanya itu saling berkaitan untuk menjaga eksistensi dari kebudayaan kultural baru tersebut dalam postmodernisme.
Jameson menggambarkan berbagai bentuk baru ini sebagai budaya dominan, karena postmodernisme digambarkan sebagai arena kekuasaan di mana rangsangan kultural yang sangat berlainan harus menempuh jalannya. Jameson memberi deskripsi mengenai masyarakat postmodern yang didirikan dengan 4 elemen dasar, yaitu pertama, masyarakat postmodern didirikan dengan superficialitas dan tiadanya kedalaman. Produk kulturalnya sangat syarat dengan gambaran dangkal dan tidak menggali lebih dalam ke dalam makna yang melandasinya. Kedua, postmodernisme didirikan oleh sirnanya emosi atau gairah. Sebagaimana dicontohkan, Jameson membandingkan lukisan Warhol yang lain yang mendekati fotografi. Kali ini Marilyn Monroe dengan seni modernis klasik. Lukisan Edvard Munch yang berjudul The Scream adalah lukisan surrealis yang mengekspresikan dalamnya rasa putus asa, atau dalam bahasa sosiologi anomi atau alienasi. Ketiga, historisitas sirna. Tidak mungkin kita mengetahui masa lalu. Yang dapat kita akses hanyalah teks tentang masa lalu, dan yang dapat kita lakukan hanyalah menghasilkan teks lain dengan topik tersebut. Sirnanya historisitas ini menyebabkan kanibalisasi acak dari semua gaya hidup atau gaya di masa lalu. Akibat ini membawa kita kepada istilah kunci lain dalam pemikiran postmodern. Karena mustahil bagi sejarawan menemukan kebenaran terkait dengan masa lalu atau bahkan mengemukakan kisah lain yang bersifat koheren dengannya. Yang keempat, ada teknologi baru yang diasosiasikan dengan masyarakat postmodern. Alih-alih teknologi produktif seperti alur perakitan mobil, kita menyaksikan dominannya teknologi reproduktif, khususnya media elektronik seperti pesawat, televisi, dan komputer. Alih-alih teknologi revolusi industri yang menarik perhatian, kita memiliki teknologi seperti televisi yang tidak mengartikulasikan apapun namun hanya meletup, membawa serta permukaan gambar yang datar dalam dirinya sendiri. Teknologi implosif dan datar pada era postmodern melahirkan produk kultural yang sangat berbeda dengan teknologi era modern yang eksplosif dan meluas. Jameson mencoba menyajikan kita gambaran postmodernitas tempat orang terombang-ambing di dalamnya dan tidak mampu memahami sistem kapitalis multinasional atau kebudayaan yang tumbuh secara eksplosif tempat mereka tinggal di dalamnya. Menurut pandangan Jameson bahwa kita telah bergeser dari dunia yang didefinisikan secara temporal menuju ke dunia yang didefinisikan secara spasial. Gagasan tentang hyperspace dan contoh lobi hotel Bonaventure tersebut mencerminkan dominannya ruang di dunia postmodern. Situasi di lobi hotel Bonaventure tersebut merupakan metafor dari ketidakberdayaan kita menemukan jalan kita di dalam ekonomi multinasional dan ledakan kultural kapitalisme akhir. Lobby adalah contoh dari apa yang dimaksud Jameson dengan hyperspace, suatu wilayah tempat konsepsi ruang modern tidak berguna dalam membantu kita mengorientasikan diri kita. Dalam hal ini, lobby dikelilingi oleh 4 menara simetris penuh yang mengisi ruang-ruang di sekitarnya. Sebenarnya, hotel tersebut harus menambahkan kode warna dan rambu-rambu petunjuk untuk membantu orang menemukan jalannya. Namun poin utamanya adalah sebagaimana dirancang sebelumnya. Orang mesti menemui banyak kesulitan menemukan jalan menuju ke lobby hotel. Jadi Jameson beranggapan masalah utama yang dihadapi kini adalah hilangnya kemampuan kita memuaskan diri dalam ruang ini dan memetakannya secara kognitif. Kekuatan karya Jameson ini terletak pada upayanya untuk menyintetiskan teori Marxian dengan postmodern. Kendati seharusnya ia bangga pada upaya yang dilakukannya, faktanya bahwa karyanya seringkali mengecewakan Marxis dan postmodern. Menurut Best dan Kellner, karyanya adalah contoh dari bahaya potensial dari teori eklektis multi perspektif yang mencoba memadukan begitu banyak pandangan, yang beberapa diantaranya tarik-menarik atau bertolak belakang satu sama lain, sebagaimana ketika ia menghasilkan aliansi sulit antara Marxisme klasik dengan postmodernisme ekstrim. Sekian apa yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.